Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di acara persekutuan pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita masuki waktu hening sejenak. Selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena kasih Tuhan saja kita diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersulingan Merdu, bait yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun bangsa kita belum berlalu dari pandemi COVID-19, tetapi kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa memberi kita jalan keluar, senantiasa memberi kita damai dan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Bersama-sama sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai detik ini ya Tuhan. Dan kami terus percaya Engkau juga menyertai kami di hari-hari yang selanjutnya. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada sore hari ini. Bersama-sama kami akan menggumuli firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ali yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau menyertai beliau Tuhan, biarlah yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau akan sendiri berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Kita akan pujikan bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Kristus, seperti rusa yang menirukan air, demikian juga jiwa kita. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang surga, malam hari ini kami menghadap-Mu kembali. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagaimana rusa yang merindukan air. Kami juga merindukan firman-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami, menjalani hari-hari yang akan kami lalui. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kuasai Tuhan ruangan ini, hati kami hanya menuju pada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini, sebagaimana setiap hari Jumat, kita melakukan persekutuan doa, walaupun saat ini karena kondisi kita belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan normal seperti biasa, tetap muka dari rumah ke rumah di tiap blok ya. Tapi pada malam hari ini kita akan lakukan secara online. Ini sebagaimana yang diajarkan pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk memutus rantai COVID, kita lakukan secara online. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengumuli dari perjanjian baru, yaitu tepatnya dari Titus yang kedua. Kita akan baca bait pasal 2 ini, ayat 1 sampai ke 10. Di sini diberi judul kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, dan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Demikian Bapak Ibu, bacaan kita dari kitab Titus yang kedua, dan yang menjadi ayat nas yang kita gumulkan adalah ayat yang ke-8. Yang demikian, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bapak Ibu dan saudara kasih, tentu Bapak Ibu mengenal siapa itu Titus ya. Titus ini adalah rekan sekerja Paulus di dalam pemberitaan Injil. Titus ini anak muda yang begitu kuat imannya, begitu fokus di dalam pemberitaan
Injil untuk supaya banyak memenangkan jiwa. Dia orangnya tegas, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik dia tegur gitu ya. Sebagaimana juga Paulus, Titus ini memberikan nasihat tentang kebenaran, pengetahuan tentang kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengajaran atau nasihatnya tidak hanya berlaku saat di mana Paulus dan Titus itu hidup, tapi juga saat ini pun nasihatnya masih tetap berlaku, masih up to date ya. Dan nasihat yang diberikannya itu juga seimbang atau berimbang ya. Jadi tidak berpihak. Ia memberikan nasihat kepada laki-laki tua, juga perempuan tua. Kalau yang di gereja kita ini adalah termasuk warga dewasa ya. Kemudian juga kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini calon penerus kita. Kalau di gereja kita itu ada yang komisi pemuda, juga ada komisi remaja. Nasihatnya juga diberikan juga kepada para hamba. Ya, hamba ini bisa dalam arti asisten rumah tangga, bisa juga mereka yang menjadi anak buah di dalam satu pekerjaan. Dan nasihat yang diberikan pun merupakan prinsip-prinsip di dalam kehidupan sehari-hari. Kepada orang laki-laki, Paulus ini memberikan nasihat agar hidup sederhana, hidup dengan bijaksana, memelihara iman, dan penuh ketekunan. Ini kalau dihubungkan dengan kondisi kita saat ini ya, kita sebagai orang tua, ya mungkin sebagai pimpinan dalam satu instansi di kantor atau mungkin di kampung, kita sebagai pengurus dari KRT atau RW-an, ini harus kita nyatakan ya, kita bijaksana, kita menunjukkan siapa kita. Maksudnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ini kita wujud nyatakan ya, tidak hanya kita sekedar Kristen, tapi wujudkanlah diri kita sebagai orang-orang Kristen, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga nasihat yang diberikan kepada perempuan ya, seperti ini: jangan memfitnah, jangan mabuk, rajinlah mengurus rumah tangga dan taat pada suami. Ya, ini Bapak Ibu, biasanya yang namanya gosip. Gosip itu kebanyakan yang menggosip itu perempuan ya, kebanyakan ya. Tapi kalau sekarang itu kelihatannya sama saja ya, karena adanya emansipasi itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau nggak ada pekerjaan, sering gosip sana gosip sini, bahkan tak sengaja itu merupakan satu fitnah. Juga diharapkan kita jangan mabuk ya, mabuk akan pujian, mabuk akan silo akan harta. Kadang-kadang kita cemburu ya dengan tetangga kita yang kok beli sesuatu ya, katakanlah misalnya TV kita jelek, atau mungkin kita membeli sesuatu yang lebih besar dari dia ya, ini semacam mabuk ya, mabuk akan harta. Kemudian mabuk akan pujian ya, mabuk akan pujian juga sering ya, sering terjadi, kita alami. Itu diharapkan ya kita jangan seperti itu, dan bisa mengatur rumah tangga. Jadi bisa mengatur rumah tangga itu dalam arti luas ya, mengatur keuangan, mengatur pendidikan anak-anak, mengatur kehidupan bertetangga, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Kemudian juga ditujukan kepada orang-orang muda. Ya, kita tahu yang namanya orang muda itu biasanya gampang emosi,
di dalam mengambil keputusan pun juga biasanya tanpa pertimbangan yang panjang. Nah, ini kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang muda ini bisa mengendalikan diri, bisa berpikir dengan matang sehingga apa yang diputuskan itu betul-betul dihitung dengan baik, sehingga bisa meminimkan hal-hal yang kurang baik. Sehingga anak-anak muda ini nantinya menjadi teladan, bisa diandalkan di masa yang akan datang. Demikian juga kepada para hamba ya. Ini supaya taat pada tuannya dalam segala hal, kalau diminta, diperintah itu tidak membantah dan tentunya tidak bermain curang. Sehingga apa yang diaturkan betul-betul apa yang dilakukan. Ya. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki moralitas dan kehidupan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita mungkin di dalam kehidupan bergereja, kita ikut di paduan suara, kita ikut komisi-komisi. Mungkin ada juga yang dalam setiap hari itu kegiatan gereja. Tapi dalam kehidupan nyata setelah keluar dari gereja itu kebalikannya. Banyak terjadi seperti itu sehingga menjadi batu sandungan buat orang lain. Tidak menampakkan sebagai orang tebusan, sebagai umat pilihan. Padahal kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan itu ibaratnya kitab terbuka, bisa dibaca di sana sini ya. Apa yang kita lakukan gampang sekali dilihat, gampang sekali diterka. Dan itu bisa jadi menimbulkan satu pemahaman yang keliru kalau menampakkan kegiatan atau kelakuan yang tidak baik. Ya, di kantor gampang tersinggung, marah-marah. Kalau pekerjaannya nggak beres, anak buahnya dimarah-marahi, bahkan mungkin sampai dikeluarkan sekalipun ya, kepergian. Hal-hal semacam ini tentunya tidak pas ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya tidak bisa menunjukkan kasih ya. Ajaran kita itu kan ajaran kasih, harus kita mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu mungkin juga pernah dengar ya, atau mungkin baca tokoh internasional ya, di India itu Mahatma Gandhi, seorang yang tokoh pergerakan di sana. Mahatma ini kagum akan ajaran Tuhan Yesus, khotbah di bukit ya. Dia ingin mengenal lebih jauh. Ya caranya tentunya kalau pengen tahu Tuhan Yesus itu tentunya ke gereja ya. Tapi ternyata orang-orang di gereja sana tuh tidak bisa menerima kehadiran mereka. Nah inilah Bapak Ibu yang dinamakan batu sandungan. Orang ingin mengenal Tuhan Yesus, tapi melihat kelakuan mereka menjadi tidak senang, menjadi demikian. Dan kita diharapkan juga enggak seperti itu Bapak Ibu. Justru dengan kelakuan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi supaya perbuatan kita itu baik, ini supaya kita itu tidak dihujat ya. Jangan sampai orang-orang itu membenci kekristenan dan bahkan menyebarkan hal-hal buruk tentang kita, tentang kekristenan. Singkatnya Bapak Ibu, kita itu jangan hidup sampai menjadi batu sandungan. Karena kita hanya hebat di gereja, ya. Hebat di dalam pelayanan kita, tapi parah di dalam dunia nyata ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, biarlah melalui kehidupan kita yang baik ini, maka ajaran Tuhan Yesus tentang kasih itu dipermuliakan. Sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang yang menerima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat berjuang saudara, tetap semangat, tetap menjadi berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita tidak hanya hebat di gereja, tapi juga hebat di luar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berbuat sesuatu yang baik sebagaimana Tuhan ajarkan, sebagaimana Tuhan yang inginkan. Apa yang kami inginkan itu yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tak lupa kami juga membawa negara kami Tuhan yang saat ini masih berperang melawan pandemi COVID Tuhan. Mampukan Tuhan para pimpinan kami bisa berbuat sesuatu dengan didukung oleh masyarakat di dalam pemutusan rantai penyebaran COVID ini. Juga gereja-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak berlomba-lomba memenangkan jiwa, baik itu secara langsung ataupun secara online Tuhan. Terlebih untuk gereja-Mu di sini Tuhan, di Trogosari ini, yang saat ini kami juga masih menunggu untuk pendeta kami selanjutnya, yaitu Mbak Fanani yang nantinya akan dipanggil sebagai pendeta di sini Tuhan. Berkati Tuhan persiapan dari panitia untuk proses pemanggilan pendeta ini, dari semuanya Tuhan, baik itu dananya, juga izin-izinnya, semuanya mendukung. Kami juga berharap Tuhan untuk komisi-komisi di gereja kami ini Tuhan tetap eksis, sekalipun saat ini masih pembelajaran secara online Tuhan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dicanangkan itu bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan protokol kesehatan. Bapa surga, kami juga berharap Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan di warga GKJ Trogosari ini Tuhan. Kami tidak hanya hidup sebagai orang Kristen secara teori Tuhan, tapi juga bisa mewujud nyatakan kami sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan melihat kehidupan kami, menunjukkan kasih-Nya Tuhan pada kami, bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa surga, malam hari ini kami tidak undur dari tempat ini, kami tidak pulang ke rumah masing-masing. Berkati Tuhan perjalanan kami hingga sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Berkati gereja kami yang kami tinggalkan sebentar, dan berkati Tuhan segala sesuatu yang mendukung proses pengajaran pemberitaan Injil-Mu di Trogosari ini Tuhan. Sehingga di sekitar kami juga merasa terberkati Tuhan dengan adanya gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Waktu kami kembalikan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Dan biarlah nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya sebelum kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, bersama-sama kita akan pujikan Jalan Hidup Tak Selalu dari NKB 170, bait yang pertama. Mari kita pujikan.